Halo, selamat pagi sahabat pengadaan. Kita akan coba untuk nambahkan produk di e-katalog kita yang versi 5 ya, sahabat pengadaan. Ini yang mungkin teman-teman butuh pembahasan di sini. Ini kita udah login ya, di sini saya sudah login, kemudian saya produk, kemudian tambah produk. Ketika sudah klik tambah produk, nah di sini kan ada namanya etalase produk. Nah, etalase produk di sini masuknya ke sebelah sini. Ya, yang sudah saya video sebelumnya itu kita mau masuknya itu di bagian sektoral, nasional ataupun yang lokal. Nah, karena kita mungkin di sini mau contohnya ya lokal saja. Kemudian karena saya di sini makanan dan kotanya itu Pemalang, ya sudah nanti kita Pemalang, Tegal ataupun Brebes ya, karena masih karesidenan kita klik Tegal contoh di sini. Kemudian di sini ada namanya pertanian, kemudian di sini ada kabupaten ataupun kota. Nah, ini kita bisa klik bagian sini antara pokok kabupaten Tegal ataupun bahan pokok kabupaten. Kita klik sebelah sini teman-teman. Saya zoom lagi. Nah, setelah kita masuk di sebelah sini, kemudian ini ada kata pilih pengumuman, kemudian kita klik sebagai pendaftaran penyedia. Kemudian kita lanjut buat produk. Sambil menunggu, nah ini untuk di sini spesifikasi nama produk kita klik di sini apa? Contoh kan beras ya, contoh kita beras lokal, merek apa contoh? Raja Lele contoh ya. Kemudian di sini nama. Nah, ini nomor produk di sini kita bisa sesuaikan dengan nomor kita ya kan. Artinya kita punya administrasi sendiri. Contoh 01 bahan pokok makanan BM. Kemudian nama CV kita, CV atau ABS. Ini pun juga sudah cukup. 01 BM ABS ini menandakan bahwa BM ternyata ini bahan makanan. Kemudian untuk yang ABS adalah nama CV kita. Kemudian untuk pengukurannya karena beras berarti kita per kilo. Nah, nanti kita klik di sini per kilogram. Oke, setelah kita sudah masuk di unit pengukuran, maka selanjutnya kita berlaku. Lah, ini kita bisa berlakunya itu sampai kapan? Karena saya mungkin ini sudah 2023 dan stoknya masih ada, maka sampai 2024 atau sampai 2025 itu juga sama. Kita klik di sini hari ini. Kemudian untuk TKDN, nah ini. Untuk yang TKDN di sini teman-teman bisa klik pilih antara nomor sertifikat TKDN persentase di sini masih bisa. Tidak ataupun ya, itu juga bisa kita pilih karena kita bisa ya karena nilai TKDN ini sangat penting sebagai persyaratan pengadaan biasanya, maka kita klik di sini sebagai ya. Nah, kemudian bagaimana cara melihat persentase dari sertifikat TKDN-nya? Maka kita klik bagian sini cari. Nah, kemudian ini ada nomor, kemudian kita klik bagian nama. Kemudian kata kunci kita klik kata beras, kemudian kita klik cari. Sorry, ngeblur. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini ya beras Aji Jaya, premium, kemasan, ini kan ada nomor-nomor sertifikasinya nih. Nah, atau standarnya ya kan. TKDN-nya di sini sudah ada semua. Nah, ini kita bisa milih yang ini, bisa milih yang ini. Kalau kemarin ketika saya tanya dengan panitia atau petugas yang dari LPSE-nya, kalau ini kan baru, jadi umpamanya kita masih belum paham ataupun masih ragu, ya sudah. Kalau ragu kita tulis aja 25% karena batas minimal TKDN itu adalah 25%. Tapi kalau kita mau yang baik ya sudah kita klik aja yang 99,87 ya dengan kemasan yang 10 kilo. Kalau sudah kita klik bagian sini pilih. Dan nanti ketika pas penjelasan ya kan, ini TKDN-nya dari mana kok nomornya 99,87? Bilang saja ketika saya di daerah ya kan, perindustrian daerah, ketika menanyakan TKDN pun jawabannya seperti itulah. Nanti bisa disesuaikan dengan keadaan dari teman-teman. Larinya ke mana? Ke LPSE kabupaten atau kota ya. Jadi saya punya pedoman seperti itu. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Ini adalah yang pertama. Pokoknya kalau ini kan ada satu informasi produk, KPKI, spesifikasi wilayah, dokumen,
kemudian tayangkan produk ya. Nah ini kalau sudah semua, kita jangan lupa klik simpan ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali. Nah untuk KBKI di sini adalah beras, ya sudah kita klik beras saja di sini. Nah ini kan kadang kan banyak banget ya kan. Ini kan KBKI-nya di sini kan banyak banget ya. Ya kita tinggal sesuaikan aja. Kalau yang dari ini. Intinya disesuaikan, KBKI-nya itu disesuaikan. Nah ini. Ini saya masuknya ke bagian penggilingan padi dan penyosongan beras lainnya. Kita klik tambah di sini, jangan lupa simpan. Kemudian untuk spesifikasi di sini ada kategori ya kan, yang itu sudah saya sampaikan tadi. Karena ini masuknya ke bahan pokok makanan atau apa ya, di sini bisa teman-teman pilih di sini. Ya, jadi nanti ketika teman-teman mau beras, mau daging, mau ikan, mau minyak, sayuran, telur ataupun apa, nanti teman-teman bisa masuk bagian spesifikasi produk di sini. Karena kita contohnya di sini beras, maka kita klik beras. Nah, kemudian di sini ada spesifikasi teknis. Apa itu spesifikasi teknis ya kan? Lah, spesifikasi teknis itu nanti di sini kita bisa kan di sebelah sini sebelum bentar. Sebenarnya ada dokumen yang harus di-download, tapi tadi saya lupa tidak memberikan informasi itu ya, mohon maaf. Intinya sebelum kita klik di sebelah sini, nanti harusnya itu ada ini kan, produk, kemudian tambah produk ya kan. Saya ulangi di sini ya, tambah produk, kemudian di sini kita bisa pilih contoh lah, ini untuk contoh saja, jadi nanti biar klik. Nah ini yang saya maksud, ketika teman-teman di sini sudah klik di sini, kemudian pengumumannya sudah klik sebagai Minaha di sini teman-teman ya, kemudian kita klik di sini cek dan ketentuan, kita download di sini klik. Nah ini syarat dan ketentuannya kita download juga di sini, ini kan. Daftar merek kita kasih info di sini apa sih daftar mereknya. Nah ini di sini sudah ada semua. Kemudian kita close. Kemudian untuk info daftar KBLI di sini apa KBLI-nya. Nah ini ada ya KBLI-nya. Kemudian kita close lagi. Nah ini dokumen pengumuman. Nah ini yang penting ini. Kita klik di sini syarat dan juga. Nah ini kan ada downloadannya nih. Nah kita klik di sini. Nah itu yang sudah saya pelajari dan sudah saya pahami ya kan. Nah sama ya, kita kembali ke yang tadi. Nah ini ya, spesifikasi teknis di sini teman-teman bisa diisi berdasarkan ini ya. Jadi setiap KBKI, setiap spesifikasi produk itu SK atau syarat dan ketentuannya itu beda-beda ya teman-teman. Nah itu nanti teman-teman bisa disesuaikan. Oke. Nah ini spesifikasi teknis, di sini saya biasanya mengisi ukuran, keadaan bersih, halal, dalam kemasan 10. Ya, ini disesuaikan dengan SK yang tadi ya teman-teman. Nah, ini lokasinya teman-teman di mana? Contoh Jalan Jaya Samudra contoh Pemalang. Ini contoh ya teman-teman. Kemudian untuk komponen biaya, nah ini pun juga sama, di SK-nya itu biasanya juga sudah tertera. Nah ini komponen biaya itu biasanya harga sudah termasuk ongkos kirim, biaya pengemasan, dan biaya pengemasan dan pajak. Nah, ini biasanya ini. Kemudian untuk keterangan lainnya nanti di sini teman-teman bisa disesuaikan, atau contoh untuk pengemasan bisa menyesuaikan, kemudian untuk
keterangan lainnya lah di situ teman-teman, untuk masalah harga kemudian apa, nah itu. Tapi biasanya saya di sini untuk keterangan lainnya, saya kalau beras itu saya diisinya jika tidak sesuai sama spesifikasi maka bisa dikembalikan atau bisa ditukar, biasanya seperti itu. Kemudian kita bisa klik tambah gambar di sini ya teman-teman, harus sudah download pastinya. Kemudian untuk lampiran, nah lampiran-lampiran di sini pun juga ada di sebelah sini ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Nah ini lampiran-lampiran bisa tentang sertifikat like halal, kemudian like kesehatan dan lain sebagainya ya kan. Kemudian jangan lupa di sini disimpan. Kemudian untuk wilayah jualan produk, nah ini karena lingkupnya Jawa Tengah ya kan, ini jangan klik Jawa Tengah di sini, tapi kliknya sebelah sini. Nah ini yang sudah saya maksudkan di awal, kalau ini kita ke katalog lokal maka kita ke kabupaten ataupun kota. Ya, kalau teman-teman emang secara marketnya itu ke Jateng atau semualah yang masuk di daerah Jateng, ya sudah tidak apa-apa, kita klik bagian Jateng. Tapi kalau contoh ketika Pekalongan saja, ya sudah berarti, atau Serang apa Tegal, Pekalongan, Kudus, Koharjo, atau satu wilayah saja ya kita tinggal klik satu siji di sini. Ya. Contoh ini yang Kabupaten Wonosobo lah ya. Kemudian kita unduh template, klik di sini. Nah, kalau sudah unduh template, ini kan di sini kan sudah terdownload. Kemudian enable editing. Nah, ini untuk satu saja ya. Nanti kalau teman-teman tadi ngisinya kabupaten di Provinsi Jawa Tengah kok diklik semua, maka di sini kabupaten yang ada di Jawa Tengah sampai bawah itu diisi semua. Nah, ini untuk harga retail, kemudian untuk harga pemerintah. Berapa nih untuk harga retailnya ya kan, per kilonya 12.000 contoh. Kemudian untuk harga pemerintah berapa? 12.500. Kemudian kalau udah kita klik save. Kita klik save. Habis itu kita unggah file. Setelah unggah file yang tadi kita download template-nya itu mana, kemudian kita klik simpan di sini. Nah, kalau sudah simpan, maka dokumen pendukung harga. Nah, di sini ada PIB, sorry. Ada impornya atau enggak? Kemudian ada struktur harganya atau enggak, kemudian ada invoice-nya atau enggak. Di sini lengkap, ada semua, ada di S dan K ya. Kemudian setelah itu kita jangan lupa simpan. Nah, kalau sudah simpan kita tayangkan produk. Ya sudah, kita klik bagian tayangkan di sini. Klik. Ngeblur, sorry. Oke. Klik di sini. Nah, nanti kalau sudah, kita bisa lihat apakah produk kita sudah masuk atau belum. Nah, kita klik di sini. Daftar produk. Kemudian kita klik cari data. Mohon maaf agak ini. Nah, kemudian kita yang nomor 1 biasanya ya kan. Nah, ini apa ini? Tidak tayang nih, punya saya tidak tayang. Nah, ini tidak tayangnya kenapa? Nah, kan berarti ada kesalahan nih. Kita klik sebelah sini. Oh, yang jadi masalah adalah tanggal berlakunya atau tidak ada ini. Tanggal berlaku produk, tanggal sekarang atau tidak ada. Nah, ini kan klik nih. Oh, berarti saya ada yang salah. Kalau ada yang salah, kita tinggal ubah di sini.